Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa jurnalis TKP Channel. Dan hari ini saya bersama Kak Putri atau Kak Esi, seorang pengacara kondang di Kota Padang, di Sumatera Barat lah ya Kak ya. Iya. Kemarin itu sempat hiruk pikuk di dunia hukum dan dunia politik Sumatera Barat terkait kasus tindak pidana korupsi, yaitu Bapak Haji Agus Suwardi ya Kak. Iya benar. Dan Kak Esi ini adalah pengacara, mantan pengacara lah ya Kak. Hari ini mantan pengacara. Mantan pengacaranya Bapak Agus Suwardi yang saat ini sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Padang ya Kak. Iya benar. Saya lihat beritanya begitu. Oke. Kita akan nanya nih sama Kak Esi, dari awal bisa diceritain nggak Kak, awal Kakak dapat kasus ini gimana sih awalnya gitu? Sebenarnya dapatnya tuh nggak sengaja ya, nggak sengaja. Pada saat dia diperiksa, saya lagi ada di kejaksaan mendampingi kasus lain. Nah di ruangan yang sama ketemu, terus saling berkenalan. Iya. Terus ternyata teman dia teman saya juga. Nah terus dia kali cari informasi ke teman-temannya. Ternyata nggak berapa hari abis itu dia datang ke kantor saya dengan teman saya, teman dia juga. Oke. Gitu kan? Akhirnya ngobrol-ngobrol, besok-besoknya datang lagi ngobrol-ngobrol, maka pada tanggal 7 Januari dia memberikan kuasa kepada saya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, kemarin itu kan yang hebohnya Pak Agus Suwardi ini sempat bawa-bawa nama Pak Gubernur Sumatera Barat yang saat ini. Nah, ya. ini gimana nih Kak ceritanya nih? Jadi begini, sebenarnya saya setiap klien saya yang datang, saya selalu bilang Anda kalau ada hubungan dengan pengacara, dalam artian memakai pengacara atau menggunakan pengacara, Anda harus jujur. Nah dari awal saya katakan Anda harus jujur kepada saya. Nah tetapi saya nggak tahu ada dia menyimpan sesuatu apa bagaimana, saya juga tidak tahu. Dia agak tertutup ya. Nah di belakang-belakangan udah kelihatan kayaknya ini ada politik-politiknya. Oke. Nah, tapi kan saya kan masih melihat terus. Nah, endingnya itu di tanggal 15 atau 14 hari Sabtu yang di Sederhana, jumpa pers di Sederhana. Dia menyebut itu. Namun itu tuh sebelum jumpa pers itu saya sudah menanyakan, ini yang akan Anda ceritakan, yang akan Anda sampaikan kepada media, ada buktinya tidak? Beliau katakan ada, karena ada 2 poin di sini. Iya. Kita bicara jangan cerita punya cerita, ini hukum. Harus ada fakta. Dia bilang ada. Nah, dia berjanji di depan media bahwa hari Selasa tanggal 17 akan menyampaikan bukti baru ini. Jam 9 pagi. Itu jam 9 pagi saya tunggu nggak ada sampai siangnya lagi jam 1. Kabar berita nggak ada, terus saya dapat telepon dari orang saya udah diputuskan, saya bilang ya udah saya santai aja. Kalau dia memang putuskan saya, kirim berita putusnya ke saya. Tapi dia nggak kirim. Nah di telepon semua orang pada telepon teman-teman media yang ada di kantor saya pada telepon dia. Tapi dia tidak mau angkat. Nah karena tidak jelas itu saya ambil sikap karena ini menyangkut harga diri ya. Saya ambil sikap, saya putuskan. Sampai saat sekarang nggak ada berita dari dia. Nah tapi malamnya dia utus orang. Dia utus orang yang sering juga datang ke kantor saya dengan dia. Dia bilang dia kaget, shock saya putuskan. Saya rasa itu tidak masalah. Itu hanya cerita dia saja, dia bilang shock begitu. Berarti yang memutuskan awal ini siapa nih? Katanya dia. Tapi saya sampai sekarang tidak melihat surat pemutusan saya. Oh gitu. Ya, orang yang diutus menyampaikan bahwa dia tidak ingin memutuskan saya. Tapi kok nggak ada telepon, nggak mau angkat telepon saya. Saya kan ini menjadi suatu pertanyaan bagi saya. Jam 8:30 masih bisa saya telepon. Tapi dan dia janji ke kantor karena dia yang mengkondisikan atau dia yang berjanji kepada teman-teman wartawan kan. Nah, tapi dia nggak datang-datang. Tapi tiba-tiba jam 12 lewatan saya ditelepon sama orang yang cukup dipercaya juga karena informasi dari orangnya selalu A1 bahwa kamu udah diputus, nggak usah tunggu-tunggu. Gitu. Nah, saya telepon lagi nggak ada beritanya, makanya saya putuskan lebih baik saya memutuskan karena memang
main politiknya sudah tinggi. Jadi bukan masalah hukumnya lagi, ini udah masalah politiknya. Ya, gitu. politis yang masuk ke dalam ya Kak. Nah, untuk politis yang masuk ke dalam nih kayak gimana sih Kak? Jadi begini, karena dia menyebut-nyebut orang nomor 1 dan tidak ada bukti, itu kan tidak bagus. Iya. Nah, akhirnya orang yang tidak perlu namanya disebut-sebut disebut. Nah, kalau memang ada, ya dengan bukti, jangan asal cerita gitu. Nah, itu yang saya tidak suka. Artinya dia membohongi saya sebagai pengacaranya, data itu tidak ada. Dalam undang-undang advokat itu apabila klien berbohong kepada kita berhak memutuskan. Apalagi gitu. ini sangat fatal. Dia membuat statement tapi dia tidak bisa membuktikan. Oh gitu, oke. Nah, ada isu juga nih Kak, Ya. bahwa Kakak sudah menerima sejumlah uang gitu loh. Oh, silakan dia buktikan. Saya terima uang dari siapa? Dari siapa isunya? Dari Ada yang isu yang beredar kan sejumlah uang sekitar 2,5 M lah katanya. Oh, itu jauh-jauh hari. Itu berarti isu yang jauh-jauh hari ya? Itu jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari itu isu itu. Pertanyaannya, itu uang 2,5 miliar gede apa kecil? Kalau bagi saya gede sih. Gede kan? Gede. Bagi saya juga gede. Rasanya di kasus seperti ini untuk disumbar pengacara 2,5 miliar dibayar itu nggak ada. Masih belum ada ya? Belum ada. Dan nyatanya saya sampai sekarang belum ada yang bayar saya 2,5 miliar itu. Itu pertanyaannya. Kalau ada, saya bagi-bagi dia sama teman-teman semua. Oke. Nah, Kak, kabarnya juga ada beberapa partai politik yang menghubungi Kakak dalam kasus ini. Khusus menghubungi saya tidak. Tapi pas mantan klien saya lagi di depan saya, ada orang partai yang menghubungi dia, terus bicara, dan saya sempat bicara, ya begitu saja. Dan waktu di Sederhana itu memang sempat ada terjadi sedikit keributan karena salah satu utusan dari orang partai gitu. Ini orang partainya klunya aja nih ya Kak ya? Oh jangan partainya partai musuh atau gimana nih Kak? Yang berseberangan atau gimana nih? Pastilah yang berseberangan. Berseberangan tidak mungkin saya rasa. Orang-orang yang ingin eksis di 2024 kali kan. Oh gitu. Berseberangan tidak. Mana tahu nanti mereka malah yang berteman. Ingin meraup keuntungan lah ya. Ya. Oke. Nah, Kakak melihat dengan intensitas politis yang tinggi dalam kasus ini, seperti apa sih Kakak melihatnya? Sudah tidak sehat lagi, karena hukumnya sudah terpinggirkan, politiknya duluan. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan saya mundur, karena saya nggak mau pusing dengan politik. Saya bukan orang politik. Nah, sempat juga kemarin nih Kak, justice kolaborasi. Nah, ini nasib justice kolaborasi ini gimana nih jadinya nih? Dengan Kakak mundur dan tersangka juga sudah ditahan. Baik saya pengacaranya, baik mau diganti, saya rasa untuk JC ini itu sudah terlambat. Kenapa? Semestinya JC itu dari awal. Jadi gini, si A atau si B melakukan atau terlibat dalam suatu peristiwa hukum, dia itu mungkin merasa terbebani, dia datang ke polisi atau ke kejaksaan, dia datang, Pak saya salah, atau Pak kami ada sekelompok orang melakukan kesalahan, saya buka dengan terang benderang. Nah itu dia dapat itu. Ini sudah berakhir, udah besok mau penahanan, dia malah mau datang minta JC, itu saya rasa nggak benar, nggak pas gitu. Nggak tahu deh kalau ini bisa. Gitu. Tapi katanya jaksa belum menerima surat pengajuan untuk JC-nya nih. Surat mah bisa saja dibuat, tapi kan semuanya ada aturannya. Harus ada bukti juga ya? Harus ada bukti juga. Yang mana yang dia ungkap itu yang mana? Nah, kalau betul dia ungkap itu, berarti ada perkara lain nanti yang akan timbul. Artinya ada perkara yang baru dengan persoalan sama, tapi ada tersangka yang baru. Dengan kerugian negara yang sama lah ya kan? Ya, tapi saya melihat ini tidak lagi karena dia tidak pernah loh menyebut dari awal BAP sampai akhir itu tidak pernah menyebut kepada penyidik. Iya. Berarti koar-koarnya cuma di media. Iya. Sama pengacaranya. Di media pada saat yang pemeriksaan kedua ya.
Yang di depan kejaksaan. Iya, pemeriksaan kedua itu. Ya, kalau sudah nggak salah. itu di sederhana. Kakak, kabarnya belum dibayar nih? Belum dibayar. Belum dibayar Belum ya? dibayar. Bukan saya bodoh ya, nggak dibayar. Iya. Tapi saya mempertimbangkan pada saat itu rasa kemanusiaan saya. Ternyata kita punya rasa kemanusiaan, tapi disalahgunakan itu saja. Tapi biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Deal-dealannya berapa nih Kak? Angkanya tidak jelas sih pada saat itu. Masih belum jelas sih pada saat gitu. itu. Kak, closing statementnya Kak, Ya. sebagai seorang pengacara Kak, gimana nih Kak, closing statement dari Kakak? Kasus ini, Iya. saya berharap kasus ini berjalan dengan benar, Oke. dibuka dengan terang benderang. Saya masih memegang wakil bendahara dalam kasus ini, nanti akan terlihat nanti. Oke. Karena ketika klien saya jadi saksi dia jadi saksi klien saya. Disitulah saya akan melihat seperti apa nanti kasus ini ke depan. Berarti kita akan melihat fakta persidangannya nanti Iya, ya fakta Kak? persidangannya. Oke, kita tunggu sidang kasus korupsi dana hibah KONI Kota Padang yang jumlahnya 5 miliar kalau nggak salah ya Kak? 3 miliar ya? 3,1. 3,1 miliar kerugian negara. Oke, sekian dari saya. Saya Halber Caniago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.